Jadi, selanjutnya kami persilakan ke Bapak Dr. Non Syafriabdi, MPD, yang akan membahas menjadi guru hebat di era revolusi industri 4.0. Kami silakan kepada Bapak Syafriadi. Baik, terima kasih Pak Zainal Fikri PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangkaian webinar series pertama pendidikan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini akan senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam buat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kita memperoleh syafaat hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama dan terutama sekali, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Bapak Dr. Arun Dia dan tim dalam Lembaga Pusat Kajian Manajemen Informasi, Preservasi dan Dokumentasi, beserta dari KAHMI, kemudian dari ICMI Kalimantan Selatan, yang sudah menginisiasi dan menggagas kegiatan yang luar biasa ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada moderator hebat Bapak Zainal Fikri PhD yang sudah memandu kegiatan ini. Kepada Bapak dan Ibu narasumber seri-seri berikutnya, para profesor dan doktor yang kompeten di bidang masing-masing, dan yang saya banggakan adalah peserta webinar series pendidikan 1 dari berbagai stakeholder yang sudah bergabung di kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu, silakan Pak Fadli menyampaikan slide-nya. Pada materi yang kedua ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang menjadi guru hebat di era revolusi industri 4.0 atau 4.0. Next. Tak kenal maka tak sayang, kata pepatah. Tak kenal maka tak sayang. Maka dalam hal ini izinkan saya menyampaikan sedikit profil. Saya adalah seorang guru SD yang hari ini diamanahkan sebagai kepala sekolah. Pendidikan berangkat dari D2 PGSD FKIP Universitas Riau. Kemudian dilanjutkan S1 melalui program tugas belajar yang diprakarsai oleh pemerintah Provinsi Riau. Alhamdulillah saya memperoleh kesempatan itu pada tahun 2001 dan selesai 2005, yang memang salah satu kriterianya adalah guru-guru SD yang bertugas di daerah sulit. Dan saya termasuk dari 129 peserta tes, alhamdulillah 20 orang lulus pada kegiatan tersebut. Kemudian tahun 2005 selesai, 2006 saya melanjutkan S2 di Universitas Negeri Padang dan selesai 2008. Kemudian melanjutkan S3 di Universitas Negeri Padang dan alhamdulillah selesai 2019. Next. Saat ini pekerjaan saya sehari-hari adalah Kepala SD 006 Sungai Ara di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selain itu juga bertugas menjadi dosen di STAI Auliaur Rasyidin Tembilahan, tutor Universitas Terbuka, dan berbagai kegiatan sebagai narasumber. Next. Ini yang bisa kontak dihubungi. Punya Facebook Non Syafriabdi, kemudian punya email non_Syafriabdi, kemudian juga saya punya channel YouTube namanya Non Syafriabdi. Channel ini memuat konten-konten pembelajaran pendidikan
yang mudah-mudahan itu bermanfaat buat yang menontonnya, khususnya bagi guru-guru dan tenaga pendidik. Kontak person 0852 6489 4956, AP dan WA sama. Nah, ini sekedar perkenalan singkat Bapak dan Ibu. Next. Baik. Ada seorang pakar yang sangat kita kenali, yakni Glicksman. Beliau menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang profesional itu butuh 2 persyaratan. Yang pertama adalah motivasi dan yang kedua adalah ability atau kemampuan. Kita sadar bahwa pendidikan khususnya di tanah air kita, salah satu komponen yang cukup berperan penting adalah guru. Karena itu Bapak dan Ibu tentu saja bagaimana kita meningkatkan profesional guru, profesional dosen, agar nantinya apa yang kita sampaikan tersebut bisa diterima dengan baik oleh peserta didik dalam rangka meningkatkan tentu saja kualitas dari peserta didik tersebut. Nah, profesional itu tentu harus dibarengi oleh motivasi. Karena itu banyak sekali hari ini sebenarnya bagaimana upaya-upaya seorang guru untuk meningkatkan motivasi. Karena hasil riset sudah menunjukkan bahwa motivasi itu berpengaruh terhadap kinerja, motivasi berpengaruh terhadap hasil belajar, motivasi berpengaruh terhadap produktivitas. Hanya saja memang kaitannya dalam konteks hari ini adalah sebagian bahkan guru-guru kita di samping memiliki kemampuan tetapi dia tidak memiliki motivasi, kurang memiliki motivasi, dan itu yang terjadi dan ini akan kita bahas selanjutnya. Karena itu penting kiranya untuk menjadi profesional itu butuh motivasi. Yang kedua, motivasi saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan ability. Kegiatan hari ini salah satu sebenarnya sumber dalam rangka untuk meningkatkan ability, walaupun ini bukan satu-satunya, tapi banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam rangka untuk meningkatkan ability-nya. Next. Lalu kaitannya dengan menjadi guru hebat di era revolusi industri 4.0, tentu setidaknya kita juga harus memahami apa itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan revolusi industri. Revolusi industri, next, hari ini menjadi sebuah pembicaraan yang tidak hanya di kalangan akademisi, tapi juga sudah merambah kepada kalangan selain akademisi, selain praktisi pendidikan, dan sebagainya. Bicara revolusi industri, pasti saja kita bicara tentang perubahan yang besar, di mana dalam ini periodenya terjadi 1750 sampai 1850, dimulai dari perubahan dalam sektor pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, yang pada akhirnya berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Next. Nah, sejarah revolusi industri itu berangkat tidak langsung kepada revolusi industri 4.0. Next. Tetapi mulai dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Nah, diawali dari revolusi industri pertama, di mana revolusi industri pertama ini berangkat dari ditemukannya mesin uap, sehingga terjadinya perubahan besar-besaran sektor industri dari yang semula mengandalkan fisik manusia saja, kemudian berubah menjadi tenaga yang sudah digerakkan oleh mesin uap, sehingga di beberapa negara terjadi peningkatan lonjakan pendapatan per kapita sampai 6 kali lipat. Kemudian selanjutnya berubah menjadi era revolusi industri 2.0, di mana pada era industri 2.0 ini terjadi perubahan terkait dengan ditemukannya alat-alat listrik, ditemukannya tenaga listrik, sehingga dengan demikian semakin mendongkrak, semakin meningkatkan produksi kapasitas hasil dari berbagai sektor. Nah, selanjutnya
revolusi industri 3.0 mulai pada tahun 1960-an, bahkan ada sebagian menyebutkan 1970-an, di mana pada revolusi industri 3.0 ini terjadi juga perubahan yang cukup signifikan di mana ditemukannya komputer. Nah, dengan adanya komputer beralih ke digital, berbagai sektor sudah terjadi perubahan-perubahan, tidak hanya terjadi di perubahan di sektor industri, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Nah, hari ini adalah perubahan pada revolusi industri 4.0. Next. Revolusi industri 4.0 ini dikemukakan oleh Profesor Klaus Schwab, seorang ekonom Jerman, penggagas World Economic Forum, penulis buku The Fourth Industrial Revolution. Nah, beliau menyampaikan revolusi industri 4.0 ini akan terjadi perubahan yang luar biasa, perubahan besar-besaran, sehingga dengan demikian akan mengakibatkan juga terjadinya beberapa kebijakan, beberapa perubahan terkait dalam dunia industri, juga termasuk kepada dunia pendidikan. Next. Apa itu yang terjadi perubahannya itu? Pertama, bisa saja mengubah cara hidup manusia, ya. Sekarang Bapak dan Ibu, kita semua menyadari orang tidak perlu lagi keluar rumah untuk mendapatkan sesuatu. Sudah banyak aplikasi-aplikasi yang cukup membantu. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita hari ini adalah seorang CEO Gojek yang notabene adalah memainkan perannya pada sektor revolusi industri 4.0 khususnya di jasa transportasi. Nah, ini semakin membuat kita bahwa hari ini dengan adanya perubahan revolusi industri 4.0, tentu saja guru juga harus memainkan peran bagaimana kiranya guru juga bisa beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 yang notabene juga mampu memainkan perannya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Next. Ya, tren di dunia industri saat ini dengan adanya revolusi industri 4.0 sudah menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Hari ini sudah tidak berjarak, Bapak dan Ibu, yang jauh menjadi dekat, yang notabene dulu tidak terpikirkan oleh orang, hari ini sudah menjadi sebuah kenyataan. Dengan demikian, sekali lagi perlu adanya penyesuaian bagi kita guru dan tenaga pendidik, dosen, untuk bagaimana mengembangkan, memanfaatkan teknologi yang notabene itu dua sisi mata uang, bisa berdampak positif dan juga berdampak negatif. Tetapi tentu selaku pendidik, tentu kita harus memanfaatkan teknologi ini dalam kepentingan yang positif, walaupun tidak tertutup kemungkinan teknologi ini juga punya dampak negatif. Next. Nah, ini yang dimaksudkan dengan revolusi industri 4.0, di mana sudah menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas, dan ini kejadian yang kita alami pada saat ini adalah salah satu bentuk dari adanya perubahan-perubahan pola pembelajaran yang notabene sudah menghubungkan dengan sektor teknologi. Adanya Gojek, Grab, dan sebagainya yang notabene itu memanfaatkan perubahan-perubahan, adanya teknologi-teknologi terbaru untuk memanfaatkan jasa-jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat hari ini ingin makanan, tinggal tekan saja, kemudian ingin transportasi, tinggal klik saja, dan lain sebagainya. Next. Nah, bahkan dengan adanya revolusi industri 4.0, McKinsey Global Institute memprediksi dengan adanya revolusi industri akan menghilangkan kurang lebih 800 juta lapangan pekerjaan karena telah digantikan oleh robot. Nah, sesungguhnya ini sebuah tantangan, ancaman juga bagi dunia pendidikan, tetapi juga peluang bagaimana menciptakan
lapangan-lapangan pekerjaan yang notabene menjadikan peserta didik, ya, mahasiswa hebat untuk tidak punah akibat adanya revolusi industri, tapi menciptakan peluang-peluang baru, ya. Sehingga dengan demikian dalam konteks pendidikan, adanya revolusi industri 4.0 tidak mematikan, tetapi malah menciptakan peluang-peluang. Tentu saja dalam hal ini perlu optimisme, perlu usaha yang serius dalam rangka agar apa yang diramalkan oleh McKinsey Global Institute tersebut tidak terjadi. Next. Nah, persoalannya hari ini memang hasil penelitian kita menunjukkan bahwa tingkat, ya, membaca kita, kemudian dari PISA, kedudukan kita hari ini memang masih di bawah negara-negara maju. Sehingga dengan demikian ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana upaya kita mendongkrak hasil-hasil penelitian ini menjadi sebuah pemicu untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, persoalannya berikutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh guru di era revolusi industri 4.0. Next. Jadi, dalam rangka mensiasati apa yang harus dilakukan oleh guru di era revolusi industri 4.0, dalam hal ini akan saya paparkan beberapa hal yang dalam rangka untuk meningkatkan performa kualitas kita. Yang pertama adalah guru perlu melakukan perubahan mindset. Next. Jadi ada sebuah buku yang sangat luar biasa yang dikarang oleh Carol S. Dweck, Change Your Mindset, Change Your Life. Jadi mindset itu adalah pola pikir, di mana pola pikir kita adanya sebagian guru yang menganggap dirinya apalah, ya, kemudian saya sudah mengajar sekian tahun, tidak perlu lagi berubah, kemudian saya hanya dari kampung, saya hanya tamatan ini dan lain sebagainya. Ini yang ada yang kita temukan di lapangan yang seperti ini. Sehingga dengan demikian, apapun kurikulumnya, ya, karena mindsetnya mindset negatif, sehingga itu berpengaruh terhadap perilakunya. Jadi ke depan idealnya memang perlu adanya perubahan mindset ini, perubahan pola pikir ini. Jadi jangan sama seperti di minuman, apapun makanannya, minumannya ke botol sosro, apapun materinya, apapun kontennya, metodenya ceramah. Nah, kan ini seharusnya yang perlu diperbaiki. Apalagi hari ini sudah sangat banyak sesungguhnya model-model pembelajaran yang sudah ditemukan oleh para ahli, oleh para pakar, oleh para peneliti dan lain sebagainya. Kenapa ini tidak kita manfaatkan oleh guru? Kemudian aksesnya pun sudah semakin banyak. Jadi walaupun mungkin toko Gramedia, toko buku besar tidak berada di daerah, tetapi dengan modal paket kita bisa searching, bisa lihat di Google, dan kalaupun susah untuk menganalisisnya karena narasi, maka bisa dilihat langsung di YouTube. Nah, ini seharusnya yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Perubahan mindset ini penting sekali, karena kalau mindsetnya negatif, semuanya negatif, maka itu juga akan berdampak terhadap aktivitasnya. Kalau dari awal dia sudah pesimis, sudah tidak bisa dan lain sebagainya, maka itu yang akan terlihat nanti di perilakunya. Bahkan kalau ini terjadi, ini suatu kemunduran dalam dunia pendidikan. Seorang guru yang mindsetnya negatif, bagaimana dia bisa mengoptimiskan siswa, memicu semangat siswa, sementara dia sendiri mindsetnya negatif. Ada sebuah statement yang sangat bagus, biar kita dari kampung tetapi tidak kampungan.
biar kita berasal dari parit dan lain sebagainya, tetapi pikiran kita maju dan lain sebagainya. Karena itu yang akan merubah, akan mempengaruhi perilaku attitude kita ke depannya. Jika mindsetnya sekali lagi masih negatif, maka itu akan sulit dirubah. Jika pikirannya selalu mengatakan tidak bisa, apalah saya hanya guru kampung, guru yang tamatan ini, tamatan itu, gitu. Dan saya sudah ngajar sekian tahun, maka itu akan sulit untuk memperbaiki. Memang untuk proses memperbaiki ini tentu saja tidak bisa semudah membalik telapak tangan. Tentu saja perlu proses, perlu effort, perlu usaha. Jadi kalau bahasa Arabnya saya selalu menyampaikan bi ansurillah, ya, bi ansu bahasa Minangnya. Artinya tidak bisa perubahan tersebut secara drastis, tentu saja secara perlahan-lahan. Nah, ini yang perlu ditanamkan, adanya perubahan mindset. Kenapa ini? Karena ini sangat penting. Bahkan dengan adanya mindset ini, mindset positif ini akan berdampak terhadap hal-hal yang besar. Sebagaimana disampaikan oleh Winston Churchill, next, seorang mantan perdana Stephen Covey menyampaikan bahwa kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya pengaruh dari mindset kita. Soalannya bagaimana caranya merubah mindset? Perlu Bapak dan Ibu guru kita mengikuti kegiatan-kegiatan, simposium, workshop, kemudian pencerahan-pencerahan. Hari ini sudah sangat banyak tersedia motivator-motivator baik kaliber daerah, nasional, bahkan internasional di YouTube. Kalau kita ikuti mungkin untuk langsung barangkali memakan biaya hingga ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan puluhan juta. Tapi dengan adanya teknologi, dengan adanya aplikasi media sekarang ini, dengan adanya YouTube dan seterusnya, kita bisa memanfaatkan ini. Silakan, jadi jangan berbanyak menonton video-video yang notabene akan melemahkan semangat, melemahkan motivasi. Tontonlah video-video yang dapat meningkatkan motivasi, gairah, semangat, dan lain sebagainya. Karena sekali lagi, guru adalah orang yang digugu dan ditiru, yang notabene menjadi tauladan bagi peserta didik. Selanjutnya mantan presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan tidak ada bangsa yang berhasil melakukan transformasi besar tanpa dimulai dengan perubahan cara pandang. Perubahan cara pandang itu adalah perubahan mindset. Jadi ini jelas-jelas sekali disampaikan oleh presiden kita pada hari ulang tahun ke-65 pada tahun 2010 bahwa betapa pentingnya mindset ini. Nah, sehingga dengan mindset yang positif, dia akan bisa beradaptasi. Jadi kalau mindsetnya masih negatif, apapun kurikulumnya dia tidak akan jalan di tempat. Ya. Bahkan dia akan semakin mencari kambing hitam untuk tidak melakukan perubahan. Jadi sekali lagi kepada pengambil kebijakan bagaimana kiranya untuk menumbuhkan, memperbaiki mindset yang negatif tersebut. Kemudian juga seorang mantan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, next, juga menyampaikan kepada kita semua bahwa orang yang pesimis ya melihat ya kesulitan di setiap peluang. Sebaliknya, orang yang pesimis melihat peluang di setiap kesulitan. Ya, jadi kalau seorang guru yang optimis, apapun dia akan berusaha untuk mencari tahu, memperbaiki, merubah, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Tapi kalau yang selalu bersikap pesimis, notabene itu jangankan untuk memperbaiki, ya, dia akan mencari kambing hitam, mencari kesalahan, mengapa terjadi perubahan kurikulum, mengapa perlu terjadi kebijakan ini, dan lain sebagainya, sehingga menjadi
justifikasi bagi mereka, pembenaran bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Next. Nah, berikutnya, selain perubahan mindset, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Forum Ekonomi Dunia, hari ini perlu keterampilan abad 21 dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah bagaimana seorang guru meningkatkan kualitas karakternya. Seorang guru tentu saja sebagai sosok yang ditauladani harus melihat, harus memperbaiki, harus berusaha menjadikan sosoknya sosok yang memang layak ditiru, layak dicontoh, layak ditauladani karakternya. Kemudian keterampilan yang kedua, bagaimana keterampilan literasi. Tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Dr. Ani Cahyadi terkait dengan literasi. Jadi literasi tidak hanya sekedar baca, tulis, hitung. Hari ini sudah ada literasi sains, literasi digital, kemudian literasi finansial, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan literasi ini juga harus dimiliki oleh seorang guru untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif dalam rangka meningkatkan kualitas dirinya. Kemudian kompetensi yang juga harus dimiliki oleh seorang pendidik. Jadi keterampilan-keterampilan ini mutlak diperlukan oleh seorang guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik. Kemudian next, ada statement yang sangat menyentuh yang dikemukakan oleh ulama kita, Kiai Dimyati Rois. Jika Anda menjadi guru hanya sekedar transfer pengetahuan, akan ada masanya Anda tidak dibutuhkan lagi. Karena Google lebih cerdas dan lebih tahu banyak hal dari Anda. Namun, jika Anda menjadi guru yang mentransfer adab, ketakwaan, keikhlasan, maka Anda akan selalu dibutuhkan karena Google tak memiliki semua itu. Pernyataan sederhana tapi membawa implikasi makna yang luar biasa. Kalau kita hanya sekedar transfer knowledge saja pada hari ini, kita akan ditinggalkan. Anak akan kurang respect. Karena itu bagaimana seorang guru menjadi inspirator, menjadi motivator dalam pembelajaran. Sehingga dengan demikian kehadiran Google itu menjadi komplement, menjadi pelengkap. Jadi peran kita selaku guru tidak ditinggalkan. Next. Nah, ini dia menjadi literat abad ke-21 yang bisa kita sesuaikan dengan konteks kita di lingkungan lembaga pendidikan kita masing-masing. Next. Oke. Kompetensi guru di era revolusi industri 4.0 yang pertama adalah creativity. Jadi seorang guru mutlak harus memiliki kreativitas. Di tengah pandemi saat ini, banyak sekali grup-grup sebenarnya yang sudah menyajikan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan wawasan, ada pelatihan pembuatan media tertentu, pelatihan ini dan seterusnya. Nah, ini sesungguhnya layak diikuti oleh seorang guru dalam rangka untuk meningkatkan kreativitasnya. Lagi-lagi ini akan terjadi ketika seorang guru tersebut memang memiliki mindset positif. Jadi ujung-ujungnya kembali ke mindset. Kemudian yang kedua adalah critical thinking. Ya, tadi juga sudah dibahas oleh Pak Dr. Ani bahwa guru perlu berpikir kritis. Ya. Jadi tidak menerima saja, tetapi perlu berpikir kritis dalam rangka nanti juga akan bisa menerapkan ini kepada siswa, menggugah siswa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi. Ya. Banyak sekali hari ini kegiatan-kegiatan kita terkait dengan pembelajaran yang menciptakan komunikasi yang seharusnya terjadi dengan baik dengan peserta didik. Ya. Ingat, komunikasi seorang guru dengan siswa bukanlah komunikasi seorang pilot dengan penumpang yang tidak boleh berinteraksi. Tapi komunikasi guru dengan peserta didik, dosen dengan mahasiswa adalah komunikasi yang multi
two-way interaction, ya, sangat banyak interaksi. Karena itu jangan ditakut-takuti, jangan diintervensi peserta didik agar peserta didik juga mampu menyampaikan gagasan, ya, argumentasinya. Kemudian berkolaborasi, kemampuan bekerja sama. Ingat, kita ini adalah makhluk yang tidak bisa sendiri, perlu kerjasama dengan orang lain. Sehebat-hebat guru, perlu ada orang lain, ya, yang menghebatkannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah using IT, ya, kemampuan menggunakan IT, ya. Apalagi dengan suasana sekarang ini sangat terasa bagi guru-guru yang tidak mau berubah, maka akan ketinggalan, ya. Bagi guru yang mau berubah, banyak sekali peluang-peluang hari ini yang bisa diikuti, ya, seminar, workshop, dan lain sebagainya, walaupun masih berada di rumah. Next. Kemudian, peran guru dalam pendidikan era revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah sebagai motivator. Jadi Bapak dan Ibu, selaku guru, kita tidak hanya sebagai pendidik, sebagai orang yang mentransformasi ilmu, tetapi juga sebagai motivator. Saya tertarik sekali dengan sebuah model motivasi yang dikemukakan oleh John M. Keller, di mana ada 4. Yang pertama yang dikenal dengan ERCS, ya, Attention, Relevant, Confident, Satisfaction, ya, perhatian. Jadi untuk memotivasi peserta didik tersebut, penting kiranya melakukan yang pertama adalah berikan perhatian. Ya. Kami di SD sangat mudah sebenarnya untuk memberikan perhatian kepada peserta didik tersebut. Dan ini juga tidak tertutup kemungkinan untuk tingkatan lain. Misalnya dengan menanyakan kondisinya, kemudian memberikan apresiasi terhadap pakaian dan lain sebagainya. Sehingga dengan ketika siswa diberikan attention tersebut, yang merasa diperhatikan, ini juga akan menimbulkan motivasi tersendiri dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah relevan, kaitkan materi-materi kita dengan kehidupan luar, kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga pembelajaran yang dilangsungkan tidak keluar dari konteks kehidupan siswa, artinya tidak terlalu abstrak. Sehingga dengan demikian mereka tertarik, ini juga harus dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah confident, ya, percaya diri. Jadi untuk menimbulkan motivasi seorang peserta didik tersebut, yakinkan peserta didik tersebut harus memiliki confident, rasa percaya diri. Persoalannya, bagaimana cara meningkatkan percaya diri peserta didik yang notabene di dalam kelas itu berserata, ada high, low, dan middle. Tentu saja yang high tidak ada masalah, Pak. Yang high tidak ada masalah motivasi, bahkan overconfident. Tapi bagi yang low, notabene ini kan suatu permasalahan. Nah, ada kiat sederhana yang bisa dilaksanakan oleh guru-guru hebat, adalah dengan memberikan suatu pertanyaan yang pada saat tersebut, pertanyaan itu memang untuk level dia. Jadi saya mengistilahkan pertanyaan selevel. Artinya pertanyaan memang untuk ukuran si anak yang selama ini tidak muncul, gitu. Kalau selama ini kita ajukan pertanyaan, dia baru bisa menjawab ketika orang lain sudah selesai menjawab seluruhnya, sehingga tidak punya peluang kesempatan untuk memberikan pendapat, jawaban, dan seterusnya. Jadi dia sangat tertinggal, bahkan sangat tertinggal jauh. Kalau di Padang ada moto Semen Padang, ya, kami telah berbuat sebelum orang lain memikirkannya. Nah, dia terbalik motonya. Kami sudah berpikir sudah orang lain berbuat seluruhnya. Jadi istilah lain adalah tell me. Jadi ketika seorang anak tersebut diberikan pertanyaan yang selevel, maka guru memberikan pertanyaan itu seolah-olah juga untuk seluruh kelas. Jangan ditujukan untuk 1%. Jadi jangan pula Bapak dan Ibu menyampaikan pertanyaan, anak-anak, ini pertanyaan sudah Ibu rancang 1 tahun yang lalu, sejak Lebaran tahun yang kemarin. Dan ini hanya ditujukan untuk si A. Gitu. Jangan pula seperti itu. Karena kalau itu yang dilakukan, bukan hanya meningkatkan kepercayaan diri peserta didik, tapi menurunkan harga diri, martabat peserta didik dalam kelas di mata peserta didik yang lain.
Jadi pertanyaan itu diajukan seolah-olah itu juga untuk seluruh kelas. Sehingga ketika anak yang tadi kita targetkan mengacungkan tangan, maka langsung kita berikan kesempatan kepada yang bersangkutan. Nah, ketika yang bersangkutan sudah memberikan jawaban, maka tentu saja jawabannya sudah kita prediksi benar, karena memang pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk level dia. Lalu apa yang kita lakukan dengan setelah peserta didik melakukan memberikan jawaban, lalu kita berikan satisfaction, yang keempat, kepuasan, hebat, pintar, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu kiat untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Dengan peserta didik tadi bangkit, ya, pasti sudah tertanam di dirinya bahwa dia juga bisa menjawab, bisa juga bersaing dengan yang lain. Yang kedua, selain motivator, juga seorang inspirator. Jadi Bapak dan Ibu, kita juga hendaknya menjadi orang yang menginspirasi siswa. Apalagi hari ini dengan banyaknya sumber belajar, dengan kita menginspirasi peserta didik, materi yang kita ajarkan barangkali segini, biasa dia perpanjang, ya, karena dia bisa melacak di internet, di toko buku, dan lain sebagainya. Sehingga ini yang kita perlukan. Jadi Bapak dan Ibu, jadilah guru yang inspiratif. Kemudian fasilitator, orang yang memfasilitasi, ya. Sehingga dengan demikian bagaimana siswa bisa berinteraksi dalam pembelajaran, ini perlu dilakukan. Dan keempat adalah tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi edukator, menjadi pendidik, ya. Jadi bukan seorang pengajar saja, ya, mengajar mungkin hanya sekedar transformasi knowledge, tapi mendidik bagaimana memperbaiki akhlaknya, membetulkan kepribadiannya, dan lain sebagainya. Next. Karena itu, kita selaku guru, mari kita renung-renungkan apa yang sudah disampaikan oleh ulama besar kita, seorang ulama yang tidak hanya tersohor di dalam negeri, yaitu Buya Hamka. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Ini menunjukkan kepada kita, Bapak dan Ibu, kalau kita hanya sekedar guru jadi-jadian, maka kita akan mendapatkan ya nilai ya tidak jauh dari itu. Tapi kalau Bapak dan Ibu menjadi guru hebat, guru yang luar biasa, guru yang menginspirasi siswa, maka kehadiran Bapak dan Ibu dinantikan oleh peserta didik. Sangat rugi rasanya ketika Bapak dan Ibu tidak hadir di depan kelasnya, dalam kelasnya. Hadirannya ditunggu, bukan sebaliknya Bapak dan Ibu didoakan untuk tidak hadir. Nah, next, guru biasa, ya, memberitahu apa yang disampaikan oleh William Arthur. Guru baik menjelaskan, guru ulung memperagakan, guru hebat mengilhami. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadi guru hebat. Apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Firdaus LN, seorang guru besar FKIP Universitas Riau, kalau kita tidak berangkat, maka kita tidak akan pernah sampai. Karena itu Bapak dan Ibu, berangkatlah sebaik-baik manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala atensinya. Mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.